damage. Kalau berbicara soal Kadita, wah dia tinggal Ocean Oddity, dia bakal escape. Ya, tapi seharusnya kita akan melihat hero yang lain dari JP sih, karena hero dia pada ditutup nih semuanya, Be. Franco, Kaja, Kufra. Mau kemana? Atlas di copy. Atau jangan-jangan nanti last bandnya juga bakal menuju ke arah Chow. Ya, itu Karena bisa untuk banget. menghentikan Mino dengan Minion Fury-nya setidaknya langsung all in aja karena Minonya duluan. Ya. Dan semakin ya tanda tanya besar nantinya untuk apa yang bakal dipilih oleh Eko sendiri. Dan dengan di-bandingnya Dairot, mereka bisa band satu lagi mungkin ke asal sih masih ada Link. Harit, oke, gold laner. Oke. Satu gold yang memang ya terkadang dari Harit bisa menangin duel dari Cloud-nya, tapi apakah mereka rela untuk melepaskan Leslie sekarang? Ya, Salah satu makanya. counterpart untuk Cloud juga, knockback-nya meng-cancel. Knockback meng-cancel, lalu ada Camouflage juga yang bisa menghindari Blazing Duet. Dan jangan lupakan juga masih ada satu hero sih menurutku Om di sini yang bisa memiliki Purify gratis 1-1 yang kebetulan juga tidak di-ban. Oh iya, masih ada Karena Wawan. kita tahu sendiri dengan Swift itu mempermudah 1-1 untuk escape di early game. Ya. 10% ditambah dengan 15% dari custom Marksman Emblem. Chow. Jadi opsinya benar-benar ditentukan. JP pakai apa JP nih? dihabisin benar-benar Chow yang kita mention tadi. Iya. Wah ini Kecuali nih ya JP main Kadita. hero sisaan, tapi menurutku Kadita bukan Jarang opsi ya, yang bagus. jarang ya. Di sini kita melihat JP juga jarang untuk melakukan hal tersebut. Apalagi Sanji ya, ini kayak hero powernya Sanji banget. Wah, ini dihabisin hero-nya JP. Ya. Apa yang mau dibawakan untuk yang tersisa? Atlas kah? Atlas Lolita. Lolita, aku tidak melihat Lolita di sini opsi yang bagus Tapi- Om, karena kebetulan udah ada Mino juga yang bisa Bisa knock up cancel. ya. Semuanya bisa knock up dan ini ya Digi sih. Digi. Digi bakal jadi jawaban yang tepat sih, karena time journey-nya bakal bisa meng-cancel juga ada efek sisi dari Mino ya. Iya, dan mereka membiarkan nanti Zaida mengambil satu ada. sosok jungler di akhir, ya kan? Mungkin dia bisa membawakan Frederick juga di sini, apalagi kehadiran Grok, Kadita. Oke, mereka mau main counter objektif yang benar-benar offense. Jadi mereka nggak menunggu dulu, mereka yang bakal bikin play. Yeps. Dan Grok punya wild chance dan bisa punya barrier sebenarnya untuk bisa menjaga jarak ya. Itu barrier ini bakal mengganggu buat Turtle sama Lord, dan itu yang Ya. menurutku bakal jadi alasan kenapa counter objektifnya dari Echo bakal bagus banget. Ya, tapi sekali lagi dari MP Brain mereka juga siap dengan mungkin inisiasi yang bakal dilempar oleh Eko. Adanya Minion Rage ini sangat berfungsi sekali untuk hero-hero bertipikal nabrak. Oke, Leslie, Beatrix di sini juga masih terlepas. Menurutku dua hero ini punya efek tersendiri, apalagi dengan Minotaur di dalamnya. Jadi tentu Nibiru Station akan mempermudah bagaimana kehadiran dari Kari. Beatrix dan Kari sepertinya bakal jadi jawaban. Akai, oke. Oke. Akai, Main jungle. sustain. Main sustain. Mereka mendinai, lebih tepatnya mendinai Fredrin ya, Syom? Ya. Dengan pick ini karena Groknya udah kelihatan dan mereka juga punya chance untuk mengamankan satu sosok Fredrin. Dan bahkan di mereka last picknya. mereka tidak takut dengan Martis. Martis. Ya, Martis bisa. Iya, makanya daripada mereka Fredrin bisa. pusing dengan Martis dan Fredrin, Akai aja. Akai aja, itu yang paling efisien. Ya, putar Walaupun aja. kita tahu sendiri bahwa faktanya tidak semua jungler bisa memaksimalkan Akai di dalam laningnya dia. Dan Ya. Tapi Grok bisa bermain sebagai jungler juga, jangan bisa lupakan. berperan. Power of Nature akan immune ya. Grok Biggie, Grok. wow. Iya, boleh asal efek snowballnya dapat. Asal menurutku Diginya jadi tank di sini. Jadi Digi Digi tank. durability. Ya, Digi sebenarnya oke banget. Oh, wow, Link. Link. Om, seberani itukah? Benar. Zaida. Ini gak bakal bisa nempel sebenarnya buat Linknya ya, apalagi untuk adu retribution. Ya, kalau misalkan kita berbicara untuk main lane jauh juga ada Pakito di sana, Flapti sih. Dia punya jawaban untuk clear wave dan split push. Jadi menurutku di sini AP Brain lebih sedikit diunggulkan dari segi draft. Namun apakah memang Eko sudah mempersiapkan plan tersendiri dengan Link Ya. yang menjadi kejutan untuk di pick kali ini? Ya apalagi dengan dua hero scaling gitu, yang dimana semuanya di sini Link Cloud. butuh item. Link, Cloud. Link kalau gak dapat purple, udah. Wah. Cloud di pressure, udah. Menarik sekali. Tentunya kita bakal melihat penentuan yang akan melaju ke babak upper bracket siapa antara AP Brand maupun Eko. Karena sebentar lagi kita bakal langsung aja lempar ke meja caster. There you go. Alright, terima kasih banyak tentunya buat host kita dan juga para analis yang sudah memimpin dan juga memandu bagaimana jalannya ban and pick tadi. Yang kalau kita lihat dari kedua belah tim ini karakteristiknya benar-benar menarik sih, Lim. Oke, ini jungle sustain berhadapan dengan jungle assassin. Nah, kalau di early game mungkin jungle sustain akan lebih unggul, namun kalau di late game split push, damage deal itu akan diungguli oleh jungle assassin. Alright, so tanpa berlama-lama lagi kita langsung terbang ke Land of Dawn tentunya. Pertemuan antara tim AP Brand melawan anak-anak dari Eco Philippines. Keduanya
yang nantinya akan stay di upper bracket dan siapa yang akan turun ke lower bracket. Oke, dengan strat yang menarik banget XP Lane bareng dengan mid lane sama-sama level 2 dan fight di arah Little Wanderer bakal sedikit mengerikan. Mungkin JP yang udah nerima pokingan damage lumayan sakit sebetulnya. Tapi perbedaan emblem nih karena memang jungle assassin dan jungle sustain ya. Dari Kyle Z dia pakai jungle emblem tank untuk dasarnya dan dia pakai seasonal hunter juga untuk mempercepat farming. Dan linknya seperti biasa template dari Link dengan killing spree pastinya dan ada fatal di tier pertama talentnya. Benar, menarik ya melihat karakteristik dari perbedaan kedua jungler kita. Yang paling ditunggu-tunggu adalah bagaimana setup objektif netral sebetulnya kedua belah jungler seperti Turtle dan juga objektif Lord. Tapi sebelumnya di area top lane, JP bakal coba tolong di Gikis. Masih ada immune effect, tapi lihat udah ada headbutt dan juga hippie spins yang diamalkan oleh Kalzi membuat satu buah poin first blood berhasil diamankan di menit yang pertama. Wah, ini rotasi yang manis banget pastinya dari brand sendiri karena di top lane ini gold lane. Kalau seandainya Karinya bisa dibawa snowball, di awal mungkin dia bisa ngacak-ngacak banget dan lihat dari outplay. Bahkan di dalam turret dia didive tanpa ragu oleh teman-teman dari brand. Wah, sayang banget sih. Dia nggak dikasih kesempatan buat pulang. Tapi sayangnya untungnya masih ada satu buah battle mirror image sebetulnya yang membuat outplay masih bisa bertahan tapi tidak dengan JP. JP tumbang untuk kali kedua tanpa adanya pertukaran yang membuat AP Brand mereka mendapati satu atau bahkan dua buah tangan yang cukup baik. Tapi nampaknya sudah ada setup yang dilakukan oleh Iko juga mengarah ke area Lord Pit kita. Turtle yang udah mulai di poking juga. Belum ada observasi yang datang dari teman-teman AP Brand. Tapi udah ada Flabzy dan juga Ogwen yang memantau geraknya seorang Sunford. Wah, ini agak pelan ya sebenarnya untuk objektif netralnya. Karena memang dari brand sendiri dia lebih mengutamakan jungle patternnya dulu nih. Akainya ngambil buff dulu. Dari sama Linknya juga ngambil buff dulu. Untuk fight besarnya, dari segi crowd control mungkin brand akan lebih unggul. Dia punya Valentina, dia punya Minotaur. Tapi ya, ada Akai juga yang bakal ngebantu nantinya. Maka dari itu, Eko kayaknya nggak bakal buru-buru juga untuk kontes ke arah Turtle-nya mungkin. Dan udah ada JP juga nih yang ngebuka vision di bagian depan. Bahkan Sunford juga. Informasi telah diberikan namun sepertinya nggak ada kontes juga yang bakal dilakukan. Dan yes, bisa didapatkan namun ada stun di bagian lain. Masuk dengan Ocean ODT-nya. Masih ada heavy spin. Ditempel lagi kali ini dari JP-nya. Masih butuh damage tambahan. Dan Flapsy yang bakal bisa jadi damage. Kylie takes the kill. Masih ada Sunford di bagian belakang. Namun masih terlalu tanky nampaknya. Dan masih terlalu tanky nampaknya. Dan nggak bisa dieksekusi. Yap, satu for nothing again JP harus tumbang untuk kali ketiga. Dan bahkan Sunford bakal coba untuk di-follow up lagi dengan yang satu headbutt yang keluar dari Kelsey. Masih ada Agonic Edge dan juga Consecration. Sunford still survive. Tapi lihat, the Gunner Templars of Blade dari pemain yang dibeli oleh Iko. Mereka berhasil mengoplate satu pemain saja. Tapi sayang sekali Zaida harus ter-take down di area bawah sana. Tapi masih bawa lebih di mana Sunford bakal coba untuk mulai memberikan pressure ke area Kelsey. Tapi nampaknya Kelsey yang berada seorang diri di area bottom lane tidak mau memberikan respons lebih jauh lagi terkait team fight. Dia bakal coba untuk mulai mundur ke area belakang, berhenti di kill count 4-1. Sejauh mata memandang, Turtle bahkan belum bisa diamankan oleh teman-teman Iko. Agresivitas yang sebetulnya harus dibawa dipatahkan. Tapi lihat, sudah ada satu buah wall charge yang dibuka mengarah ke restu pemain buat Pew tumbang di area mid lane. Wah, ini nggak mau dibalikin ternyata. Mungkin karena kekurangan juga dari segi damage. Mereka tahu, dari AP Brand tahu, oke, kalau memang dibalikin kondisinya, tetap akan berat karena nggak ada damage deal atau damage follow up yang bisa diberikan oleh teman-teman AP Brand. Sementara untuk Sunford nih, Uranus dengan adanya Brave Might yang makin tanky lagi nantinya, ini bakal bahaya nih untuk dari laning jauhnya. Walaupun memang dari flat stick, Pakito itu bisa motong juga. Dia hitungannya sama-sama bisa cut wave. Tapi ya dari segi damage mungkin Pakito akan lebih unggul nantinya dengan adanya burst. Namun di arah purple buff, Kelsey coba untuk masuk dan retribution dari Saida masih bisa untuk mengamankan purple buff. Yes, untungnya masih ada retribution yang on point dari Zaida yang membuat purple buff gagal untuk bisa diamankan oleh Kelsey. Terpantau keadaan mulai cukup pasif lagi. Tidak ada skema permainan team fight yang bakal dibentuk oleh kedua belah tim kali ini. Walaupun Sunford udah mulai nakal juga melakukan pemotongan terhadap wave minion di pertengahan turret tier 2 yang dimiliki oleh AP Brand. Sedangkan Turtle di posisi yang cukup jauh sebetulnya untuk kontribusi XP Lane bisa melakukan hal tersebut. Tapi nampaknya udah mulai di-poking dengan posisi Zaida yang berada di area bawah. Ini menunjukkan bahwa tidak akan ada kontes terhadap Turtle karena satu buah objektif turret berhasil diamankan oleh tim dari Iko Blue. Wall charge masuk kali ini, coba di-dive, Petrify keluar dan bisa untuk dapetin kill ke arah Flapsy.
mirror yang cukup baik. Turtle-nya memang harus direlakan, namun mereka dapat turret dan juga dapatin 1 kill. Namun mid lane yang cukup berbahaya kali ini Zaida yang langsung datang coba untuk melakukan defense, dan Kyle Z yang harus mundur kali ini. Heavy spin defensive maybe akan dikeluarkan karena Sunford masih ada di bagian depan, dan damage yang tidak cukup akhirnya membuat Eko harus mundur kembali. Yap, bicara soal perekonomian ini sedang dipegang dan dipimpin oleh pemain-pemain dari AP Brand. Terpantau dengan penguncian dari teman-teman Eco Philippines juga tidak mau memberikan respon terhadap team fight yang sempat dibentuk. Satu objektif Water Turret juga berhasil di mirroring oleh teman-teman AP Brand, tapi nampaknya perang-perang kembali dilantunkan. Namun masih belum ada respons terkait team fight dari Eco yang memilih untuk mundur secara teratur. Tidak ada lagi shield gold yang terbalut dari masing-masing outer turret. Mengingat sini udah mulai memasuki menit kita yang ke-6. Tambah lagi dengan adanya Sanji. Sanji benar-benar diperbatas banget untuk bisa memanfaatkan rumputan. Kelsey nampaknya berhasil, tapi tidak, masih ada retribution yang cukup on point dari seorang Zaida yang bisa mengamankan ke area purple buff-nya. Masih aman, masih bisa didapetin juga dari purple buff-nya walaupun ngebuang retribution. Gak ada masalah, dan di arah bottom lane heavy spin yang di-commit kali ini Purify-nya sudah keluar dari Sunford, namun tidak ada follow up damage. Super Marco tidak datang ke waktu yang tepat, sementara untuk inisiasi dari arah bottom lane jadi gagal pastinya. Wave minionnya sudah di-clear dengan outplay dengan Blazing Duet-nya tadi. Masih aman kondisi saat ini dari Eko. Namun kalau adu scaling ya, kita membahas soal adu scaling. Eko dia punya 2 hero damage carry di late game. Dia punya Link, dia punya Cloud. Dari segi item, 2 item udah jadi untuk Linknya. Yang pasti rotasinya nanti akan semakin berbahaya lagi karena vertikalnya udah sakit banget. Ditambah lagi kalau lihat posisi dari Zaida sendiri memang diperbatasi permainan untuk agresivitasnya, killer advantage-nya benar-benar dipersempit oleh tim AP Brand. Tapi dengan adanya mobilitas yang dia miliki, dia maksimalkan betul untuk mainin karya lane jauh, menghancurkan karya beberapa objektif outer turret yang dimiliki oleh tim AP Brand juga. Dan bahkan di turtle terakhir nampaknya tim Eco mereka nggak mau tinggal diam. Posisi dari sang jungler juga tidak terlalu jauh dari area turtle yang sedang dipoking oleh seorang Kelsey. Terpantau Conceal setelah diaktifkan, bahkan Omen bakal coba untuk mulai mukul mundur pemain-pemain dari Eco Philippines yang nampaknya masih belum diberikan kesempatan sehingga Perfect Turtle berhasil jatuh di tangan seorang Kelsey. Oke, AP Brand memegang kendali kali ini. Walaupun bukan tim fight yang panas dari mereka berdua, dari segi kill 7 kill total, namun Turtle objektif netral yang bisa dikuasai dan bait yang cukup baik dari Kelsey. Dia coba untuk menarik lawannya agar masuk dalam bus di bagian kiri. Sementara udah di-secure, one shot keluar langsung di-commit kali ini all-in. Dilakukan AP Brand di bagian depan harus sedikit mundur, namun knock up yang cukup baik dari Omwet. Masih ada Tempest of Blade, masih bisa mundur juga dari Zaida dan Blazing Duet. Masuk kembali dari outplay. Satu yang harus hilang, JP gugur. Masih ada 4 member dari Eko untuk defense di arah mid lane. Ya, satu tinjuan terakhir mengarah tepat ke area tubuh dari seorang JP sehingga JP harus tereliminasi, dan bahkan wave minion sudah langsung dimaksimalkan oleh pemain-pemain dari AP Brand. Berikut juga dengan adanya inner top turret yang harus runtuh di tangan seorang PUBG. 2 objektif masih mau lebih. Heavy spin strip buka begitu saja mengarah ke arah seorang Sanji yang terekspos, membuat 1 pemain down. Tanpa adanya pertukaran Eco, mereka berada di posisi yang sangat-sangat tidak diuntungkan. Mereka harus sudah mulai mencari dan juga memutar otak mereka karena tanpa Lord loh, teman-teman dari AP Brand berhasil menghancurkan 2 inner turret. Oh sakit, Kelsey coba dikejar kali ini. Masih bisa bertahan dengan absorbnya, Tempest of Blade-nya keluar dan Zaida masih bisa selamat untungnya. Bahkan outplay ngebuka Blazing Duet dan itu tidak cukup untuk menumbangkan Kelsey. One last hit. Di gold leaderboard kita ini dipegang kendali oleh Super Marco yang selalu mendapatkan space dan juga fasilitas yang dimaksimalkan. Bahkan wave minion yang dia manage pun mampu untuk bisa menghancurkan karya 1 bangunan turret. 3 inner turret yang dimiliki oleh Eco Philippines tumbang tanpa adanya Lord yang berhasil mereka secure, bahkan belum muncul. Bahkan tidak menutup kemungkinan mereka bakal coba untuk mulai kembali memancing keributan. Retributions dipaksa keluar dari seorang Zaida untuk menyelamatkan karya purple buff. Karena kita tahu betul bagaimana Link yang diamankan oleh Eco butuh sekali energi. Untuk game kita yang pertama kali ini, Lord langsung di-poking. Informasi mungkin sudah didapatkan dari perbedaan perekonomian dan juga setup power yang dimiliki oleh Eco Philippines yang membuat mereka nggak mau terlalu mengambil resiko untuk melakukan kontes di Lord yang pertama. Oke, Lord kali ini milik AP Brand. Nggak bisa dikontes juga sih dari kondisi kalah gold ya. Tadi hampir sekitar 5.000 gold. Kekalahannya itu angka yang lumayan berbahaya. Apalagi di menit 10 mungkin dari Zaida dia punya item yang sudah cukup lah. Dia udah punya 3 item, damage-nya juga udah sakit. Tapi apa kabar dengan teman-teman lainnya dari Eko?
seperti Sanji, seperti Outplay yang goldnya itu jauh banget sama match up dari landingnya masing-masing. Dan kebetulan juga belum menjadi Lord yang enhance. Jadi Lord ini hanya digunakan untuk super minion dari arah 3 lane pastinya. Dan untuk defense-nya nih, sebenarnya trapping yang dilakukan oleh Echo ini cukup baik. Selama dia bisa dapetin target yang pas, gue rasa masih bisa ke defense lagi sama Echo. Alright, we'll see. Karena Lord sudah mulai dipantau oleh pemain-pemain Iko di knockdown gitu saja. Sanji membuka rogue wave-nya, belum mengarahkan target operasi. AP Brand masih bisa bertahan, tapi wall charge dikeluarkan oleh seorang JP yang harus terkikis dan tereliminasi. Dan belum berhenti sampai di sana, lihat tujuan yang datang dari seorang Flapsy dan double kill berhasil disecure oleh seorang Super Marco. 3 pemain tersisa dari Iko. Tapi wave minion yang datang di area mid lane bakal coba untuk mulai dimaksimalkan untuk menghancurkan karya satu base Tara. Tapi nampaknya Sunport bakal menjadi satu buah korban selanjutnya. Mereka berhasil sekol Super Marco base terekspos. Tapi sayangnya wave minion masih belum cukup mumpuni tangan anak-anak AP Brand dan langsung jauh begitu saja. Fokus ke base. Saida bakal coba untuk fokus melakukan defensive mechanism. Tapi game yang pertama dengan sangat cepat berhasil diamankan oleh teman-teman dari AP Brand. Wow, game yang cukup cepat. AP Brand, dia bisa nge-secure game ini dengan sangat-sangat disiplin. Dari segi kill memang tidak terlalu banyak, namun pick off yang dilakukan AP Brand selalu membuahkan hasil baik bagi mereka.